datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1521-1525. Sebelum saya masuk rumah sakit, saya mendengar anjing menggonggong dan mendengarkan suaranya. Itu pasti anjing besar. Pintu halaman adalah pintu besi besar dengan pernis merah dan probe di pintunya. Gerbang besi besar terbuka, dan Fu Guang membiarkan pengemudi masuk dan turun bersama Feng Yu. Tuan Fu, ini. Pria cemberut itu sepertinya tidak senang dengan kedatangan orang asing. Temanku, aku juga suka barang antik, dan datang dan lihat. Jika kamu melihatnya, Bos Su akan mendapat untung. Fu Guangzheng berkata sambil tersenyum. Su tidak mengatakan apa-apa dan memimpin keduanya masuk ke dalam. Menurutnya, keduanya datang untuk memberinya uang. Feng Yu menemukan bahwa tembok halaman sangat tinggi, dan ada kawat berduri di atasnya. Mungkin masih bertenaga. Perlindungannya sangat ketat. Apakah ada banyak harta karun di dalamnya? Masuk ke dalam, Feng Yu sedikit terkejut, bahkan di dalamnya ada bangunan antik. Ini sedikit seperti rumah pria besar di film kostum dan serial TV, setidaknya rumah 3 masuk dan 3 keluar. Meski berada di pinggiran kota Beijing, harga tanahnya tidak murah. Bos Zu ini sangat kaya. Feng Yu, baris ini memiliki banyak aturan. Jika kamu tidak membelinya, jangan tanya harganya. Jika kamu ingin membeli sesuatu, izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Sambil berjalan ke dalam, Fu Guangzheng dan Feng Yu mengatakan aturan di barisan. Feng Yu melambaikan tangannya, aku baru saja datang dan melihat, aturannya akan diumumkan nanti. Ketika saya masuk ke dalam, saya menemukan bahwa masih ada beberapa tamu, tetapi menatap mata Guangzheng sepertinya tidak terbiasa dengan mereka. Hei, apakah ini lukisan Zhang Daqian? Bisakah ini dianggap antik? Tidak bertahun-tahun. Feng Yu mengulurkan tangan dan mencoba mengambilnya dan melihatnya. Seorang pria segera berhenti di sana. Hei, apa? Apakah kamu tahu aturannya? Jangan biarkan itu menyentuh. Jika Anda tidak membiarkannya, jangan lepaskan, teriakkan sesuatu. Apa yang disebut aturan, yaitu kode etik yang ditetapkan oleh orang-orang tersebut untuk melindungi kepentingan mereka. Saya pikir pihak lain mungkin takut itu akan rusak, jadi Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, berbalik untuk melihat yang lain. Di dalam barang antik ini, Feng Yu tidak tahu apa nilainya. Dia bertanya-tanya, karya terkenal dengan nama terkenal itu harus bagus. Dan seperti yang dikatakan Fu Guangzheng, digantung di rumah, tampaknya juga memiliki konsepsi artistik. Poin populernya adalah lebih cocok untuk memuat. Feng Yu melihat ke masa lalu, vas-vas itu, batu giok atau semacamnya. Feng Yu meliriknya, tidak ada nama di atas, siapa yang tahu siapa yang bekerja. Fokus utamanya adalah pada kaligrafi dan lukisan, dengan segel di atasnya. Banyak orang membeli barang antik ini untuk investasi, dan beberapa orang ingin menghindari perpajakan secara wajar, tetapi Feng Yu tidak membutuhkannya sama sekali. Apresiasi investasi tidak secepat pembiayaan investasi. Untuk menghindari perpajakan, Feng Yu bahkan lebih menghina. Keuntungan perusahaannya sangat buruk, apakah itu pajak kecil? Hei, ada pesta yang runtuh. Ini membeli kembali ke orang tua. Dia tidak suka kata kuas sekarang. Meski benar-benar ditulis, itu juga hobi. Ngomong-ngomong, Anda harus membuat satu set, pemberat kertas, pencuci pena, tempat pena, dan sejenisnya, semuanya membeli kembali beberapa orang terkenal. Lao Jiao juga menyukai hal-hal terkenal ini, mengatakan bahwa ada warisan budaya. Feng Yu tidak dapat melihat warisan budaya apapun. Dia adalah orang yang vulgar, tetapi dia tahu bahwa menggunakan hal-hal terkenal dapat membuat orang merasa bangga. Tampaknya dengan hal-hal yang baik, alam dapat disublimasikan. Feng Yu menemukan Fu Guangzheng dan menepuk pundaknya, hal baik apa yang kamu lihat? Fu Guang menggoyangkan forehandnya dan hampir melempar vas di tangannya. Aku takut, ini semua hal yang rapuh, tidak bisa begitu saja mengambil bahu seseorang. Fu Guang mengeluh. Yah, yang rusak akan rusak, aku tidak mampu kehilangannya. Feng Yu berkata dengan acuh tak acuh. Di sebelah Bos Zu menutup mata, dari mana roti tanah itu berasal,
bisa jadi barang antik dan banyak barang harganya sangat tinggi. Vas di depan pria di depannya itu dihargai 3,2 juta. Siapa yang rugi 3,2 juta? Benar-benar bisa meledak. Fu Guangzheng tahu bahwa Feng Yu tidak menyombongkan diri, apalagi hal-hal di dalam dan 9 yang palsu. Feng Yu harus membeli semuanya di sini dengan harga barang asli, dia mampu membelinya. Pertama taruh di sini, yang ini palsu, biarkan aku pergi dan lihat apa yang ada di sana. Bos Zhu berkedut di sudut mulutnya. Orang ini tidak bisa memahami aturannya. Hal-hal yang kita miliki di sini awalnya palsu dan benar. Jika semuanya benar, kami bukan museum di sini. Amoy untuk barang antik, itu adalah visi otodidak, banyak orang suka memilih dari barang palsu, ada rasa pencapaian dan kepuasan. Aturan dibaris, bahkan jika ditemukan salah, hanya akan dikatakan tidak akurat, bagaimana bisa dikatakan begitu keras. Namun, orang ini dibawa oleh Fu Guangzheng yang juga tidak berdaya. Dia tidak ingin kehilangan Fu Guangzheng pelanggan besar ini. Tuan ini, kami dilarang berteriak keras di sini. Juga, Tuan Fu, kami memiliki aturan di sini, Anda tahu, jangan membuat saya malu. Bos Zhu tidak senang. Ketika Anda berbicara tentang omong kosong, saya ingin satu set hal yang menulis kuas, penindih kertas, pena cuci, jatuh, sikat, tinta, del. Apa yang terbaik? Jika Anda mengambilnya, saya akan membayarnya. Feng Yu tidak punya waktu untuk membedakan antara benar dan salah, dia tidak tahu. Apakah Anda mengatakan melihat ekspresi? Orang-orang di toko ini semuanya adalah aktor setingkat Oscar. Bos Zhu mengerutkan kening dan berkata dengan sabar, Tuan ini, jika Anda ingin membeli barang-barang ini, saya sarankan Anda pergi ke tempat yang menjual barang-barang ini. Kami menjual barang antik di sini. Ketahuilah bahwa kamu barang antik, aku membeli barang antik. Feng Yui tampak seperti orang kaya baru. Fu Guangzheng berbisik, Bos Zhu, tolong bantu saya dengan beberapa set. Identitas teman saya tidak akan mengolok-olok Anda. Dengan kata-kata Fu Guangzheng, Bos Zhu meminta sobatnya untuk mengambil beberapa set dan meletakkannya di atas meja. Hanya untuk memperkenalkannya, Feng Yu bertanya, apakah itu benar? Bos Zhu menghela nafas di dadanya, kamu tidak bisa mengerti aturannya, kemana kamu bertanya? Tapi kali ini, dia benar-benar mengambil semuanya. Tuan Fu adalah bos besar Xiangjiang. Ini bisa berteman dengan Tuan Fu, tentu saja kaya raya. Baru saja mengatakan vas itu tadi, orang ini hanya meliriknya dan menilai itu palsu. Visi yang luar biasa. Di mana dia tahu bahwa Feng Yu hanya mengatakannya dengan santai, tepat. Itu semua hal yang baik. Bos Zhu hanya bisa menjawab sesuai aturan dan dirahasiakan. Feng Yu mengangguk, berapa? Yang mana? Saya bertanya semua ini berapa banyak uang? Feng Yu bertanya dengan tidak sabar. Semua. Hal-hal ini, bos ini akan menjadi. Bos Zhu dengan cepat menghitung biayanya di dalam hatinya, lalu memikirkannya, tidak berani menaikkan harga terlalu banyak, menambahkan untung 30%. Oke, murah, aku harus. Bos Zhu Zhang membuka mulutnya, murahan. Masih harus. Sebaliknya, dia mulai merasa sedih, mengetahui bahwa bos yang tidak mengerti aturan itu sangat senang, dia harus dikutip sedikit lebih tinggi. Apa yang sedang kamu lakukan? Fu Guangzheng tiba-tiba jatuh ke seseorang yang datang. Feng Yu memegang sepotong tinta di tangannya. Dia sangat ketakutan dan melemparkannya langsung ke tanah. Feng Yu tidak senang, tinta ini bisa menghasilkan banyak uang, dan uang tidak terlalu buruk untuk dimainkan. Dia berbalik dan hanya ingin bertanya kepada pihak lain apa yang harus dilakukan begitu dekat. Bagaimana Anda tahu pembukaan pihak lain, Feng Susu? Hai, apa yang dia katakan? Paman Feng, dia mengenalku. Salah. Orang ini telah memandangnya selama lebih dari 20. Dia memanggil paman lelaki tua itu, dan disinilah tempatnya. Apakah ini sangat tua? Bos Zhu memandang Lu Gongzi dan memandang Feng Yu. Usia keduanya adalah beberapa tahun. Apakah pria ini sangat senior? Tidak, Lu Gongzi ini, keluarganya bisa sangat kuat, apakah ini anak dari pemimpin besar? Namun, Bos Zhu memutar otak dan tidak mengharapkan pemimpin besar manapun untuk bermarga Feng. Mungkinkah ibunya adalah seorang pemimpin besar,
Atau dia atau seorang pengecut? Fu Guangzheng bingung dan melihat ke arah sebaliknya, keponakan Feng Yu. Kenapa dia belum melihatnya? Tapi saudara perempuan dan sepupu Feng Yu tidak sebesar itu. Feng Yu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu? Dia berpikir lama sekali, dan dia tidak memikirkan dari mana dia mendapatkan kalajengking sebesar itu. Feng Susu, nama belakangku Lu, aku bertemu denganmu di rumah paman ketiga beberapa tahun yang lalu, desak Lu Mingyu. Kamu adalah keponakan Lu Shao. Feng Yu tampaknya memiliki sedikit kesan. Namun saat itu anak ini masih SMA, dan sekarang perubahannya cukup besar. Jika dia tidak mengatakan nama keluarga Lu, Feng Yu merasa agak seperti Lu Shao. Saya khawatir saya tidak dapat mengenalinya ketika saya melihatnya di jalan. Benar-benar, namaku Lu Mingyu. Feng Susu, kamu juga suka barang antik. Lao Zu, hal-hal baik diambil untuk memberiku pandangan pada Feng Susu. Jika kamu berani mengambil yang palsu, aku mengambil tokomu. Lu Mingyu berteriak pada Bos Zu. Feng Yu hampir tertawa, Lao Zu, babi tua. Ini bukan saudara kedua. Ini seperti menonton sosok ini. Lu Mingyu, putra Lu Shao adalah Lu Mingyang. Tampaknya itu harus menjadi keluarga. Hei, Mingyu, jangan mempersulit Bos Zu, aku membeli semuanya. Benar, Dewan Jura, barang-barang ini sudah dibungkus untukku, termasuk potongan tinta yang rusak ini, dan aku akan mengirimkannya ke mobilku nanti. Tidak banyak uang, bisakah ceknya? Ketika Zu Bos melihat sikap Lu Gongzi terhadap hal ini, dia berani membencinya. Di sini, saya mengatakan bahwa orang-orang hanya bernada tinggi dan mereka tidak berpura-pura. Mereka benar-benar tidak menaruh uang di mata mereka. Cek baik-baik saja, Paman Feng, aku datang. Lu Mingyu menangis, terlihat sangat rajin. Dari mana kamu datang? Feng Yuxi lewat. Lu Mingyu segera berteriak, berbisik, saya membuat kebocoran. Hati Zubo sangat menghina Feng Yu, tetapi juga mengajari orang lain, dari mana asalmu? Membeli barang bukan penawaran balasan, jadi kalah, uang ini tentu tidak susah payah, Anda bukan tipe orang. Feng Yu mengeluarkan buku cek, menyikat kuas dan mengisi jumlahnya, menandatangani namanya, dan menyerahkannya kepada Zubo, berkemas, aku akan kembali. Bos Zu mengambil cek itu dengan tidak sabar, menunduk dan membanting matanya. Kamu adalah Feng. Saya tidak mengerti aturannya, saya tidak ingin membuat suara keras di sini. Feng Yu menghentikan kata-kata Zubo. Dia tidak hati-hati menerima kebencian, sungguh tidak. Bos Zu dengan cepat tutup mulut, membungkuk sedikit, lalu berbalik dan berjalan kembali, dia harus memberitahu sobat harus mengepak barang. Tadi dia masih curiga bahwa pihak lain tidak mampu membeli barang-barang ini. Dia juga menduga bahwa uang pihak lain itu tidak benar, dan dia menduga bahwa orang tersebut adalah anak seorang pemimpin besar. Tapi dia tidak menyangka bahwa ini sebenarnya adalah orang terkaya di dunia Feng Yu. Tidak heran jika orang tidak melihat jutaan vas di mata mereka. Tidak heran jika orang tidak peduli dengan hal-hal di sini. Tidak heran jika orang tidak membeli apapun. Karena dia adalah orang terkaya di dunia, orang terkaya di dunia. Jangan katakan bahwa Anda dapat membeli barang ini, bahkan jika Anda membeli seluruh rumah ini dan memasukkan semua barang antik palsu, itu sangat mudah. Dikabarkan bahwa orang terkaya di dunia tidak hanya memiliki aset tertinggi, tetapi juga memiliki uang paling banyak di tangannya. Ketimbang orang kaya lainnya, sebagian besar asetnya adalah aset perusahaan dan tidak bisa direalisasikan dengan cepat. Uang ini benar-benar tidak terlihat di mata orang lain. Mungkin bagi orang terkaya di dunia, uang yang dihabiskan untuk membeli barang ini hanyalah sebuah tamparan di wajah. Mingyu, ini bos yang Jiang Fu Guangzheng, dan Lu Shao juga tahu, kamu juga. Teriak paman. Paman Fu baik, Lu Mingyu sangat pintar. Mulut Fu Guangzheng juga berkedut, dan ada kalajengking murahan yang begitu besar. Lu Shao, dia sama sekali tidak familiar. Halo, Fu Guang tersenyum licik dan berusaha membuat dirinya terlihat seperti seorang paman. Mingyu, apakah penglihatanmu benar-benar bagus? Sangat mudah bocor. Pernahkah kamu memikirkan mengapa kamu selalu bocor? Apakah ini keberuntungan? Feng Yu bertanya. Lu Shaoke adalah investasi jangka panjang Feng Yu.
Tidak bisa membiarkan anak sial Mingyu memberi lubang. Wajah Lu Mingyu sangat arogan, apakah aku sangat merindukannya? Cuma sebulan sekali, kadang juga eye-catching. Namun, dia memikirkannya dengan hati-hati, seolah-olah dia tidak kehilangan banyak uang setiap kali dia kehilangan uang, tetapi dia selalu menemukan kebocoran besar. Sepertinya itu benar-benar tidak normal. Pikirkan tentang mereka yang menemaninya, dan memintanya untuk membantu menyetujui teks tersebut, dan dia mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat kesadaran Lu Mingyu yang tiba-tiba, Feng Yu berkata, "Saya mengerti. Saya tidak ingin melanjutkannya nanti. Jika Anda benar-benar ingin menghasilkan uang, datanglah ke perusahaan paman Anda untuk bekerja." Ketika Feng Yu mengaku sebagai paman, dia menghadapi anak-anak di bawah usia 10 tahun. Kali ini saya menghadapi lebih dari 20 Lu Mingyu, saya merasa aneh. Terima kasih, Paman Feng, aku harus pulang dan berdiskusi dengan para tetua. Ya, Feng Yu menganggukkan kepalanya dan tampak seperti seorang tetua. Bos Zhu berlari saat ini, Tuan Feng, bayar bos, Lu Gongzi, barang-barang itu perlu dikemas sebentar, beberapa dulu pergi ke halaman belakang untuk minum teh. Tehnya tidak terlalu enak, tapi masih bisa masuk. Orang terkaya di dunia, ini belum bagus. Jika Anda menjadi pelanggan tetap, kali ini setiap bulan, meskipun toko tersebut tidak datang ke toko barang palsu dalam jumlah besar, toko ini juga dapat menghasilkan banyak uang. Feng Yu memandang Su bos, tehnya tidak akan diminum, dan tidak apa-apa untuk mengemasnya bersamaku. Guangzheng, bagaimana menurutmu? Fu Guang menggelengkan kepalanya dan melihatnya. Biarkan Anda membuat ini, saya tidak bersenang-senang dengan Tao Bao. Feng Yu menunjuk ke Lu Mingyu dan berkata kepada Bos Zhu, dia akan kembali lagi nanti. Jika kamu berani menjual sesuatu kepadanya, atau mengambilnya, jangan salahkan aku. Lu Mingyu sering bocor, toko ini juga pasti hantu. Bos Zhu tersenyum sambil tersenyum, harus, pasti. Dia diam-diam menghitung bahwa tokonya harus dijual, dan uang yang diperoleh pada tahun-tahun ini cukup baginya untuk kembali ke kampung halamannya seumur hidup. Ketika Feng Yu kembali ke kota, Lu Mingyu juga kembali. Saat masih di jalan, Feng Yu menerima telepon dari Lu Shao. "Feng Yu, kudengar Ming Yu berkata, pernahkah kamu bertemu?" "Yah, Lu Shao, karena keluargamu telah memilihmu sebagai perwakilan, jangan terlibat secara tidak sengaja." Feng Yui menunjukkan, "Hal-hal Ming Yu bersyukur, aku akan membiarkan kakak yang mengurusnya. Jika kamu punya waktu di malam hari, biarkan saudara kita makan bersama. Aku harus membayar lampu untuk dimakan bersama. Jika kamu tidak keberatan, datanglah di malam hari." "Oke, kalau begitu aku akan pergi ketika aku pulang kerja." Fu Guangzheng, tokoh terkemuka di generasi baru Xiangjiang Regal, Lu Shao akan naik di masa depan, dan dia membutuhkan dukungan seperti itu. Lebih banyak teman, ada lebih dari satu cara. Di malam hari, di dalam kotak Kuanjude, hanya ada 3 Feng Yu, Lu Shao dan Fu Guangzheng. Sangat menarik untuk makan bersama teman. Kamu tidak perlu terlalu peduli dengan etiket. Kamu tidak perlu minum alkohol, kamu bisa berbicara dengan bebas. Lu Shao menghela nafas. Meski lebih bisa minum, dia tidak suka mabuk. Feng Yu mengambil cangkirnya dan menyesap bir, "Siapapun yang membuatmu di pintu umum, tentu saja, semuanya harus hati-hati. Aku berbeda dari Guangzheng. Kami hanya pengusaha biasa." Lu Shao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Siapa yang berani memperlakukan Anda sebagai pengusaha biasa? Jika Anda orang biasa, maka semua orang bukanlah pebisnis." Namun, Feng Yu berkata bahwa dia benar, dia ada di pintu umum, dan ada banyak tempat untuk diperhatikan. Pada awalnya, ia juga merupakan salah satu dari 4 ibu kota Beijing. Saking nyamannya, kini menjadi pejabat bisnis yang ingin maju. Fu Guangzheng juga menggema, "Ya, Lu Xiu adalah CEO dari industri komunikasi terbesar di China. Pasti lebih sibuk dari kita." Artinya, di bawah kepemimpinan perusahaan, nilai pasar perusahaan terus meningkat. Sekarang asetnya telah melebihi 250 miliar rem. "Kudengar laba bersih tahun lalu mendekati 45 miliar rem," kata Feng Yuxiao. "Profitabilitas perusahaan sangat baik."
Lu Shao telah rajin dalam beberapa tahun terakhir, dan China tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan komunikasi asing lainnya untuk membuat Lu Shao cukup cantik dalam beberapa tahun terakhir. Oh, ini bukan semua kredit saya, ini adalah hasil dari upaya bersama semua karyawan. Lu Shao, meski bersahaja dan bersahaja, namun ekspresi wajahnya jelas penuh kebanggaan. Di depan teman-temannya, dia tidak perlu menyembunyikannya. Lu Shao, kamu juga sederhana, kreditmu, atasan pasti memperhatikan. Bagaimana, kamu berolahraga di perusahaan hampir sama, tidak mengatakan kemana harus pergi selanjutnya? Feng Yu bertanya. Di perusahaan transfer sebenarnya sangat bagus, tetapi jam kerja di perusahaan terlalu lama, pengalaman lokal akan sedikit tidak mencukupi, mempengaruhi Lu Shao untuk naik. Anak-anak dari keluarga besar ini tidak semua tempat untuk pergi ke ibu kota dan kemudian pergi ke tempat bolak-balik. Dalam beberapa tahun terakhir, Lu Shao telah mencapai prestasi besar dalam pekerjaan bergerak ke timur. Dia juga memimpin akuisisi sebuah perusahaan telekomunikasi seluler kecil di Xiangjiang, yang dianggap sebagai langkah perusahaan tersebut. Namun, negara tersebut sekarang mendukung perusahaan dengan kekuatan yang lebih besar. Dikhawatirkan perusahaan akan dimonopoli dan memonopoli pasar. Masalahnya tersembunyi di bawah kemakmuran. Dengan cara ini, perkembangan perusahaan tidak akan begitu pesat dalam kurun waktu tersebut. Lu Shaozhen bisa turun ke tempat itu dan menyusul tahun depan. Mungkin itu akan bergerak. Ketika Lu Shao pergi ke tempat itu, Feng Yu akan membantu lagi dan hubungan bisa lebih dekat. Lu Shao sedikit lelah saat ini, saya pergi ke suatu tempat, saya hanya bisa mendapatkan beberapa posisi yang tidak begitu bagus. Jika saya dapat membuat beberapa pencapaian lagi, maka setelah tempat tahun ini, saya dapat pergi ke beberapa tempat yang bagus. Kekuatan level posisi yang sama bisa sangat bervariasi. Pada level Lu Shao ini, masih ada cara untuk mendorong satu di rumah, tetapi tidak mudah bagi Lu Shao untuk keluar dari perusahaan dan kembali ke kapak politik. Tidak mudah mempertahankan level ini. Terlalu sulit untuk memilih tempat. Lagi pula, usia Lu Shao masih terlalu muda. Jika Lu Shao berusia di atas 45 tahun, ambil kinerja Lu Shao saat ini, dan lanjutkan latihan selama 2 atau 3 tahun, lalu sebutkan setengah kotak. Namun, Lu Shao kurang dari 40. Jika dia berusia awal 40-an, dia akan dapat menyebutkan setengah kotak, tetapi itu akan terlalu menarik dan terlalu sulit. Tentu saja, itu tidak sepenuhnya mustahil. Sekarang kami menganjurkan peremajaan kader. Kuncinya adalah mempersulit pencapaian politik. Hasil. Feng Yu memegang dagunya dan memikirkan bagaimana membantu Lu Shao. Dia melihat telepon di atas meja dan tiba-tiba teringat cara yang baik. Ini adalah metode yang sangat umum di kehidupan sebelumnya. Lu Shao, sekarang keuntungan perusahaan sangat bagus, tetapi jumlah penggunanya tumbuh jauh lebih lambat. Setelah beberapa tahun pertumbuhan eksplosif, pengguna ponsel secara bertahap melambat. Bersama dengan dukungan negara untuk konektivitas, dan PHS juga bermunculan, jumlah pengguna kami tumbuh semakin lambat. Tentu saja, sekarang kami masih bergerak ke timur. Ada beberapa bisnis khusus, seperti MMS dan CRBT, yang masih menjadi operator seluler terbanyak di China. Artinya, tidak ada yang bisa dilakukan dalam waktu sesingkat ini. Saya tidak tahu bagaimana membuat keuntungan meningkat lagi. Kami juga telah meluncurkan berbagai layanan paket. Panggilan, mengirim pesan teks, memberikan MMS, dan memberikan nada dering. Ini semua sudah kami lakukan. Wajah Lu Shaoyi tertekan. Dia merasa langkah itu sudah habis, dan dia tidak bisa memikirkan cara yang baik untuk melakukan pertunjukan politik dalam waktu singkat. Tentu saja, MMS, nada dering, atau Feng Yu menunjuknya. Ini nada deringnya, dan akan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan setiap bulannya, dan keuntungan ini masih terus bertambah. Ada juga layanan paket tersebut, seperti berapa banyak uang yang tetap dalam sebulan, Anda bisa mendapatkan beberapa hadiah waktu telepon, pesan teks, yang tampaknya sangat hemat biaya. Namun, banyak orang tidak menggunakan banyak waktu bicara sebelumnya, dan bahkan banyak orang tidak mengirim pesan teks sebelumnya. Artinya, banyak bisnis dalam paket ini habis begitu saja. Dan yang konsumsi rumah tangga banyak, karena terlalu sering dipakai,
sering kurang dari akhir bulan, paket habis, atau telepon lebih banyak. Ini setara dengan bundling terselubung, dan memberi orang lain perasaan manfaat keanggotaan. Faktanya, beberapa orang memang menghemat uang secara keseluruhan, tetapi lebih banyak orang yang benar-benar didiskon oleh tawaran tersebut dan keuntungannya masih bergerak. Perusahaan Timur. Lu Sao, apakah kamu menemukan bahwa banyak orang sekarang memiliki banyak tagihan ponsel setiap bulan? Apanya yang salah? Banyak orang yang menelepon lebih banyak. Ponsel itu awalnya dirancang untuk memudahkan mereka berbicara. Bukankah mereka membeli ponsel, bukankah mereka menelepon? Sama seperti membeli mobil, mereka tidak perlu mengisi bahan bakar setiap bulan. Lu Sao membalas, "Baiklah, jadi Anda mengakui bahwa banyak orang membeli ponsel, dan mereka tidak mau menggunakan tagihan telepon. Saya punya cara untuk menyelesaikan kontradiksi ini. Apa jalannya?" Lu Sao datang dan menatapnya. "Untuk mengisi daya, kirim ponsel." "Apa?" "Isi daya telepon, kirim telepon." Sebelum pindah ke timur, ada kegiatan bersama dengan Aihua Mobile untuk membeli ponsel untuk membayar tagihan telepon. Efeknya tidak buruk, tetapi untuk mengisi daya telepon, mengirim telepon, apakah ini kebalikannya? Feng Yu, apakah kamu mengatakan sebaliknya? Lu Shaoqi curiga. Bahkan Fu Guangzheng, yang berada di sebelahnya, juga merupakan wajah yang terpana. Kegiatan ini, Xiangjiang dan negara asing belum melihatnya. Tidak ada yang perlu dikatakan, saya berbicara tentang mengisi daya telepon, mengirim telepon. Feng Yu dengan senyum misterius. Itu harus membayar banyak uang untuk mengirim ponsel. Feng Yu, meskipun keuntungan perusahaan tidak rendah, tetapi tidak terlalu tinggi. Sekarang beberapa ribu ponsel, tentu ada juga yang murah, tetapi perusahaan transfer dapat mengirim merek-merek kecil itu. Itu pasti Aihua, Fengqi atau merek asing yang besar. Feng Yu memberinya cara untuk mengetahuinya, dan dia harus menjaga merek perusahaannya. Ini normal. Jangan khawatir, dengarkan saya memberitahu Anda secara detail. Sekarang tagihan telepon banyak orang dapat diganti bukan? Dan di antara mereka, penggantian banyak orang tetap. Panggilan bulanan mereka sering melebihi jumlah ini, jadi mereka akan memilih untuk membeli beberapa paket, mengurangi konsumsi bukan? Ponsel bagus harganya ribuan dolar. Banyak orang dengan bisnis sibuk biasanya memiliki lebih dari satu ponsel dan lebih dari satu nomor. Kami awalnya merancang jaringan ganda karena mode jaringan G dan CDMA. Ponsel internet dual standby, harganya juga sangat mahal. Tapi dua nomor di ponsel sepertinya sangat nyaman, tetapi bagi mereka yang memiliki banyak percakapan nyata, itu sangat hambar, karena ini masih ponsel, daya baterainya tidak cukup. Jadi ukuran ini bisa sangat besar, ini bagian dari pelanggan. Ada, banyak orang ingin membeli ponsel, tapi enggan. Ketika mereka mau, mereka merasa mahal. Setelah penawaran ini, itu akan menarik konsumen yang tidak yakin, dan mereka merasa memanfaatkannya. Toh, itu juga digunakan. Tagihan telepon masih putih, jadi kenapa tidak? Pasti banyak orang akan berpikir bahwa ponsel yang kami sumbangkan sangat buruk, tetapi jika kami memberikan ponsel merek Aihua kami dan kartu badai, apakah kekhawatiran ini akan hilang? Tunggu sebentar, Lu Sao menyela kata-kata Feng Yu. Aku benar-benar memberimu kartu cinta dan kartu badai. Jika kamu memiliki beberapa ratus mesin murah, kami tidak begitu menguntungkan. Lu Shaoxin berkata, saya meminta Anda untuk membantu saya menemukan cara untuk meningkatkan keuntungan. Inilah pencapaian politik. Bukan Anda yang membantu saya meningkatkan penjualan, tetapi untungnya berkurang. Itu bukan prestasi politik, tapi Waterloo. Semakin tinggi biaya telepon, semakin mahal harga ponsel. Jika Anda mengisi ulang 1000 keping, Anda hanya mendapatkan yang termurah. Jika Anda mengisi ulang 10.000, Anda bisa mendapatkan ponsel terbaru. 1000. Beberapa akan mengisi ulang begitu tinggi. Lu Sao menggelengkan kepalanya. Feng Yu masih tidak mengerti situasinya, panggilan banyak orang diisi ulang 20 atau 30 sebulan, sekali diisi ulang 10.000, berapa penghasilannya kerumunan itu? Saya kasih contoh saja, tapi 3 atau 5.000, pasti akan banyak orang yang mengisi ulang. Dan ponsel yang Anda berikan, jika itu sekitar sepertiga dari tagihan telepon.
Jika Anda mengisi ulang lebih dari 10.000, Anda akan diberikan kepada kami. Ponsel pintar terbaru. Sekarang 1 atau 2.000 handphone masih tergolong umum, 3 atau 4.000 lebih baik tentunya lebih dari 5.000, tapi tidak banyak orang yang mau membeli. Namun, Feng Yu percaya bahwa mereka yang bersedia menghabiskan 5.000 yuan untuk membeli ponsel akan diberi hadiah lebih dari 10.000 buah dan menerima mesin pintar baru. Dan ini adalah biaya ponsel, tentu saja harus ada paket baru, yaitu berapa yang akan dihabiskan setiap bulan. Kemudian uang itu akan dikembalikan ke ponsel setiap bulan dalam hal biaya panggilan, tentu saja bagian dari uang ini kurang dari minimum. Jumlah konsumsi, yaitu pemilik masih harus mengisi ulang. Waktu pengembalian ini bisa 1-2 tahun, tergantung lamanya waktu, paksa menyesuaikan paket konsumsi yang berbeda. Paket ini pasti tinggi untuk orang biasa. Tapi untuk orang yang membayar banyak per bulan itu tidak masalah sama sekali. Ada banyak perubahan di area ini. Misalnya, kredit untuk hadiah dapat didiskon pada saat menelepon, dan SMS dapat didiskon. Dan ada beberapa batasan yang dapat dibuat di area ini, seperti pengguna lama dan pengguna baru. Pengguna lama menggunakan nomor pindah ke timur selama lebih dari beberapa tahun, Anda dapat menikmati aktivitas semacam ini. Mereka adalah ponsel gaya lama, jenis orang yang akan diganti. Pengguna baru berurusan dengan kartu baru. Kartu ini dapat diikat ke mesin. Mereka adalah tipe orang yang ingin membeli ponsel, tetapi juga perlu melakukannya, seperti mahasiswa atau orang yang baru mulai bekerja. Tidak peduli orang seperti apa, kita harus memiliki layanan yang ditargetkan. Para pengguna lama itu awalnya memiliki kartu. Apa yang Anda lakukan ketika Anda meminta kartu baru? Beri saya telepon siaga ganda kartu ganda yang baru saja saya sebutkan sehingga mereka dapat menggunakan kartu baru tidak perlu meninggalkan nomor lama. Dengan cara ini, Anda dapat menarik banyak pengguna yang awalnya terhubung. Mata Lu Shao semakin cerah dan cerah. Metode ini bagus. Anda juga dapat mengambil orang dari pengguna lama yang terhubung. Feng Yu berkata bahwa itu tidak terlalu rinci, tetapi itu memberinya arah baru. Secara khusus, bagaimana melakukannya, Anda harus kembali dan berdiskusi dengan bawahan Anda dan mendiskusikannya. Konsumsi yang merangsang ini juga harus menjamin keuntungan. Keuntungannya rendah lagi, asalkan itu prestasi politik. Ada juga ponsel yang akan diberikan, dan penting untuk mempelajarinya dengan cermat dan nilai mana yang diberikan. Feng Yu, di ponsel, apakah kamu memberikan diskon? Tentu saja, itu pasti harga terendah untuk Anda, seperti harga yang kami berikan untuk pos. Jika Anda bersedia memberi kami beberapa iklan, maka harganya dapat dikurangi dengan tepat. Jika gerai ponsel di seluruh negeri diiklankan dengan spanduk, poster, deal, efeknya pasti bagus. Saat ini, beberapa ponsel asing sekali lagi memasuki pasar Cina. Banyak orang Cina masih menyukai merek asing. Mereka memiliki pengaruh besar pada pasar ponsel angin dan hujan serta ponsel Aihua. Ada juga banyak sorotan baru dalam desain ponsel asing. Namun, dengan kampanye ponsel ini, Anda dapat meningkatkan penjualan angin dan hujan serta Aihua. Dulu, di sebelah ada balai bisnis seluler yang menjual ponsel. Sekarang lebih nyaman menjual ponsel langsung di aula bisnis. Banyak orang mungkin tidak berpikir untuk mengganti ponsel mereka, tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan tergoda untuk melihat aktivitas preferensial tersebut. Bagaimanapun, saya harus membayar tagihan telepon, tetapi saya masih bisa mendapatkan telepon seluler. Mengapa tidak? Cara ini pasti akan membuat keuntungan perusahaan naik ke level yang lebih tinggi. Lu Shao kembali malam itu dan mengatur agar bawahan membuat rencana. Dia harus mengeluarkan rencananya dan mulai mengimplementasikannya dalam waktu seminggu, dan kemudian setelah 1 tahun, dia bisa bergerak dengan lancar. Di bawah desakan pribadi Lu Shao, rencana itu segera dirilis. Dan beberapa orang sudah mulai menghubungi ponsel angin dan hujan dan ponsel Aihua, mereka harus menghitung biayanya untuk mengembangkan solusi yang optimal. Awalnya, bawahan juga mengatakan bahwa sejak rencana ini dibuat, maka konsumen harus diberi lebih banyak pilihan. Jangan cuma punya 2 merek handphone, kamu bisa punya lebih banyak merek. Namun, hal ini ditolak oleh Lu Shao.
Ia tidak keberatan dengan kualitas kedua merek tersebut, high cost performance, dan merek dalam negeri. Lu Shao melihat rencananya. Perusahaan transfer benar-benar banyak talenta. Beberapa orang telah mengusulkan beberapa klausul overload pada kontrak, yaitu mendapatkan perjanjian yang tidak setara. Bagaimanapun, ketika rata-rata orang menjalankan kartu, dia tidak akan melihat kontrak dengan hati-hati. Ini seperti saat mengunduh perangkat lunak di jaringan, klik persetujuan saya, siapa yang punya waktu untuk melihat ketentuan itu. Kebanyakan orang mengira orang lain telah melakukannya, dan kontraknya sama. Saya belum mendengar pertanyaan apapun. Apalagi yang perlu mereka lihat. Ini akan menarik lebih banyak konsumen untuk berbelanja di perusahaan dongdong mereka, dan kemudian tertarik pada permukaan kondisi preferensial, sebenarnya tidak termasuk murah. Misalnya, apa aktivitas panggilan balik, selama mereka membuat beberapa batasan, seperti biaya transfer is China Net, yaitu hanya pengguna ISIS yang dapat menggunakannya. Juga tidak ada konsumsi di bulan ini, dan itu juga didasarkan pada konsumsi tagihan, sehingga keuntungan sebenarnya dari pergerakan tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan. Jangan remehkan beberapa menit ini banyak uang. Sama seperti bank yang sering membelanjakan beberapa sen, tidak membulatkannya, tetapi langsung menghapusnya. Tampaknya Anda tidak kehilangan banyak, tetapi jangan lupa bahwa basis pengguna mereka sangat besar. Dengan 100 juta transaksi per bulan, dan rata-rata 3 sen per pena, 3 juta keuntungan ekstra per bulan akan ditambahkan. Apalagi kalau dihapus, bagaimana dengan 3 sen? Hal yang sama berlaku untuk pengguna di timur. Sebenarnya, mereka harus dianggap sebagai industri kecil-kecilan dan multijual, tetapi mereka tidak dapat menahan jumlah mereka yang besar dan banyak pengguna, sehingga keuntungannya menjadi sangat tinggi. Dan karena konstruksi jaringan mereka menjadi lebih baik dan lebih baik, biayanya menurun. Dan penurunan jumlah panggilan, adalah bahwa biayanya tidak turun dengan cepat. Inilah mengapa ada begitu banyak orang kaya di industri perbankan dan komunikasi, karena penghasilannya sangat mengesankan, selama Anda memiliki cukup banyak pengguna. Lu Shao, begitu banyak talenta di perusahaanmu, bagaimana aku masih bisa menemukanku untuk berpartisipasi? Feng Yu duduk di kantor Lu Shao dan menikmati teh. Program ini yang ingin Anda keluarkan. Saya tidak khawatir tentang celah apapun. Selain itu, ini juga merupakan kerja sama antara kedua perusahaan kami. Anda adalah ketua Taihua Holdings, dan Anda harus mengurusnya secara pribadi. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Lu Shao sangat takut akan kebocoran, karena itu adalah masa kritisnya. Feng Yu juga tidak ingin bermasalah dengan Lu. Dia tidak bisa berinvestasi di pihak Lu Shao. Dia tidak meminta pengembalian terlalu banyak. Jika sesuatu terjadi di masa depan, seseorang harus membantunya untuk mengatakan sesuatu atau membantunya menyampaikan pesan. Feng Yu melihat ke bawah pada rencananya. Rencananya sangat rinci, dibagi menjadi beberapa tingkatan, dan menyediakan 20 ponsel untuk acara tersebut. Yang termurah adalah penjualan ponsel badai, 399 yuan rem, yang paling mahal adalah mesin pintar S2 angin dan hujan, jarak S3 juga cepat. Ketika Anda dapat mengikuti acara tersebut, hadiah ponsel akan berubah seiring waktu. Feng Yu terutama melihat kontrak, dan apakah ada masalah dalam persyaratannya. Tampilan ini, saya benar-benar melihat masalahnya. Dalam klausa pertama, pihak B harus memastikan bahwa nomor ponsel untuk 1 kali deposit biaya panggilan dan ponsel yang diperoleh memiliki lebih dari 1 catatan panggilan lokal yang sesuai setiap bulan, dan biaya panggilan yang sebenarnya dihasilkan. Setelah kartu mesin digunakan, secara terpisah, bulan berikutnya adalah pihak A. Pemindahan tagihan telepon prabayar khusus akan dihentikan. Klausul 2, selama jangka waktu perjanjian, jika terjadi perubahan pemeliharaan atau penggantian, pihak B akan mengganti nomor seri ponsel dengan perintah kerja pemeliharaan purna jual yang berlaku pada bulan berjalan, untuk mentransfer biaya telepon bulanan sesuai dengan perjanjian. Jika pihak B tidak dapat memberikan perintah kerja purna jual yang valid, atau menunda penggantian kode seri ponsel, pihak B akan menanggung kerugian karena biaya panggilan tidak dialihkan tepat waktu. Klausul 3, jika ponsel pihak B rusak atau hilang,
sistem tidak akan lagi mentransfer tagihan telepon terkait ke nomor ponsel pihak B. Ayat 4. Pulsa untuk panggilan adalah biaya transfer di jaringan transfer dan hanya digunakan antar pengguna di timur. Ayat 5. Kredit bulanan, hanya untuk bulan tersebut, tidak dapat ditransfer ke bulan konsumsi berikutnya. Oh, ada banyak istilah yang tidak sama. Ada ketentuan ini dalam kontrak. Feng Yu tidak heran, untuk beberapa pengguna, meski dengan batasan ini, mereka tetap mendapat diskon. Namun bagi sebagian besar pengguna yang tertarik dengan ponsel, istilah ini dapat dengan mudah digantung. Tentunya setiap kontrak yang dibuat oleh suatu perusahaan harus mengutamakan kepentingan perusahaannya sendiri. Feng Yu dapat memahami ini, tetapi dia ingin tahu bahwa staf aula bisnis akan menjelaskan ketentuan kontrak secara rinci. Apakah konsumen itu tahu apa arti istilah-istilah ini? Lu Shao, apakah kamu memiliki banyak jebakan dalam kontrak ini? Jebakan kontrak. Ini adalah persyaratan hukum perusahaan. Lu Shao sedikit terkejut. Ada banyak batasan yang Anda buat. Konsumen mudah menginjak guntur dan membiarkan Anda menghasilkan uang dengan sia-sia. Feng Yuxi tertawa. Ini tergantung pada apakah konsumen berinisiatif untuk melihat ketentuan kontrak. Saat menandatangani kontrak, di mana Anda tidak bisa melihat dengan hati-hati. Kata Lu Shao dengan ketidaksetujuan. Kepercayaan. Karena Anda adalah perusahaan milik negara China dan penyedia layanan komunikasi seluler terbesar, mereka sangat percaya pada Anda. Jadi mereka tidak akan melihat terlalu hati-hati, tetapi percaya pada penjelasan karyawan Anda. Sama seperti banyak orang pergi ke bank, saya juga tidak melihat berbagai istilah, tetapi saya perlu menjelaskannya kepada staf bank, terutama mereka yang tidak tahu bagaimana melakukannya. Bila karyawan Anda tidak menjelaskan secara detail istilah-istilah tersebut, sehingga konsumen merasa dibodohi, maka kegiatan ini akan dihapuskan karena reputasi buruk. Beberapa orang bahkan akan pergi ke aula bisnis Anda untuk membuat masalah. Kontrak sudah di tangan, tetapi tidakkah Anda merasa salah secara emosional? Apakah Anda benar-benar berani menuntut konsumen? Apakah tidak takut orang lain akan pindah ke perusahaan, lalu beralih ke pelukan perusahaan yang terhubung? Dan beberapa ketentuan dalam kontrak Anda tidak valid dalam undang-undang kontrak. Misalnya, jika ponsel rusak atau hilang, tagihan telepon tidak akan dikenakan biaya lagi. Ini adalah klausul yang tidak valid. Jika seseorang mengetahui hukum, Anda dituduh pindah. Bagaimana dengan perusahaan timur? Wajah Lu Shao berubah, dan dalam hal ini, ukuran pemasaran baru ini menjadi noda baginya. Jadi batalkan beberapa persyaratan yang tidak valid di sini, lalu tingkatkan kualitas layanan Anda dan hasilkan uang dengan benar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.